cahaya redup di ujung sana, harapan menjauh menguji kesabaran. Dari beragam alasan yang tersemat, mungkin alasan kekeluargaan adalah yang paling bisa membuat siapapun betah untuk bergabung ke Indonesia. Dan bukan rahasia lagi, meskipun sempat diterpa isu, ruang ganti, dan lain-lain, secara umum kehangatan di tubuh Garuda memang bikin banyak pihak. Yang paling nyata baru-baru ini, gimana langsung nyetelnya Beckham Putra atau Stefano Lillipali dengan pemain-pemain yang ada. Atau Mesilkers deh, yang belakangan dicap begini begitu, nyatanya juga sekarang gimana? Intinya semuanya oke, dan ini adalah sesuatu yang sangat positif. Nah, hal lain yang menggambarkan ini semua, pasti soal Simon Tahamata. Dirinya yang baru datang ke Indonesia diketahui menolak istirahat lama-lama, dan memilih langsung ikut memantau TC Timnas Indonesia. Gak cuma itu, Om Simon kabarnya juga langsung membuat roadmap perihal tugasnya sebagai head scouting Timnas. Sesuatu yang menggambarkan betapa tulusnya beliau untuk membantu sepak bola Indonesia, termasuk dengan menolak kembali ke Ajax demi Indonesia. Nah, yang kemudian membuat media-media di Belanda merasa takjub dengan totalitas Om Simon, kendati ia udah berusia 69 tahun, dan Om Simon sendiri mengaku sangat bahagia karena dirinya benar-benar disambut hangat oleh masyarakat di sini yang cukup membahas soal sepak bola bukan hal lain. Berjalan di jalan, sunyi sendiri, cahaya redup di ujung sana, harapan menjauh menguji kesabaran. Keringat bercucur di sebalik kesedihan. Dunia diam, hanya kita yang melangkah, butuhkan dinding angan yang tertahan. Saat pintu tertutup, buatlah yang Kekalahan di pertemuan pertama, pasti membuat rasa ingin menang tim Garuda meningkat 2 kali lipat. Apalagi dengan situasi main di kandang, harusnya itu mencuri keuntungan bagi Timnas Indonesia. Meskipun di satu sisi, kita juga nggak bisa memungkiri pressure di laga penentuan ini begitu besar. Bahkan Timnas China pun menurut media di sana sampai harus membayar psikolog, dikarenakan pemainnya pada stres dengan tekanan yang ada. Memang dalam hal ini kita juga nggak boleh lupa jika se-Eropa-Eropanya pemain kita, level mereka bukanlah pemain top macam Mbappe, Lamine Yamal, atau Kevin De Bruyne yang terbiasa main di bawah tekanan. Untuk itu, ketimbang berekspektasi terlalu tinggi, mendingan kita coba buat enjoy the moment aja, sembari mendoakan yang terbaik, kan gitu. Yap, di atas kertas, skuad kita bolehlah lebih mentereng dari China, namun perlu diingat juga. Kadang kalau kita berandai-andai timnas bisa menang mudah, justru hasilnya malah perih. Sebaliknya, jika kita mode biasa aja atau pesimis, malah bisa menang seperti pas lawan Arab ataupun Bahrain. Itulah kenapa kembali lagi tugas kita udah nggak usah ngerecokin semua yang disusun. Termasuk juga batasi jarak alias gak seenaknya. Ngejar-ngejar pemain sampai ke batas yang seharusnya steril, kan gitu. Ya, fanatik boleh-boleh aja, tapi logika jangan sampai kalah sama ego cuma demi kebutuhan sosial media. bercucur di sebalik kesedihan. Dunia diam, hanya kita yang melangkah, butuhkan dinding angan yang tertahan. Saat pintu tertutup, buatlah yang baru. Ambil alatmu, bangun jembatan impian. Jika kesempatan tak datang padamu, buat sendiri, hancurkan tembok sunyi. Tanah dan air mata jadi saksi. Ya, meskipun gak bisa dipungkiri pressure-nya gede, tapi pemain-pemain timnas tampak enjoy dan optimis bisa meraih 3 angka dari China. Dan dari apa yang ditunjukkan oleh skuad Garuda, Mimin rasa mereka tampak rileks dengan kebersamaan yang terjadi, bahkan bagi para pemain anyar yang baru-baru ini bergabung ke skuad timnas. Seperti Beckham ataupun Stefano Lillipali, yang ya udah enjoy-enjoy aja. Termasuk Mesilkers yang sering banget jadi bahan hujatan, gara-gara dianggap gak pakai hati lah atau inilah itulah. Noh lihat noh. Udah berapa kali dia nyengir serta enjoy pol, sampai joget pun gaspol, kan gitu. Yap, kehangatan di tubuh timnas sejatinya juga langsung dirasakan oleh Simon Tahamata. Ia yang ibaratnya baru datang, gak mau istirahat lama-lama. Di mana Om Simon langsung mantau TC Timnas di Jakarta, serta kabarnya udah langsung bikin roadmap terkait tugasnya sebagai head scouting. Sesuatu yang kemudian membuat media-media di Belanda merasa takjub karena rasa cinta Om Simon buat Indonesia nyatanya memang sebesar itu. Sebab sebelum ini pun dirinya juga dapat tawaran buat kembali ke Ajax, tapi Om Simon lebih memilih untuk berjuang memajukan sepak bola Indonesia. Keringat bercucur di sebalik kesedihan.
dunia diam, hanya kita yang melangkah. Runtuhkan dinding angan yang tertahan saat pintu tertutup. Buatlah yang baru. Ambil alatmu, bangun jembatan impian. Jika kesempatan tak datang padamu, buat sendiri, hancurkan tembok sunyi. Darah dan air mata jadi saksi mimpi. Jadi pahlawan, bangun jembatan impian. Lebih lanjut dalam wawancaranya, Om Simon yang ngomong pakai bahasa Indonesia logat Maluku menegaskan komitmennya untuk membantu sepak bola Indonesia, terutama pengembangan pemain muda, yang mana dalam hal ini dirinya sedang membawa misi besar, yaitu menanamkan filosofi sepak bola Ajax Amsterdam bersama pelatih timnas Patrick Kluivert yang sudah dikenalnya dengan baik. Kemudian Om Simon juga mengatakan kedatangannya ke Indonesia jelas bukan soal politik, melainkan murni sepak bola. Selamat malam. Malam. Saya senang saya ada di sini. Saya di sini karena kami punya talent, tapi kami mau pulang kembali di sini. Tolong Patrick, tolong Indonesia dan juga buat anak-anak muda. Saya melatih Patrick, saya main bola dengan orang kayak banyak dari Ajax. Ini berarti bawa Ajax di sini buat tolong Indonesia, timnas mau bermain mundial. Saya ada politik. Saya ini buat sport. Saya mau Indonesia mau terbuka. Ini tanah Indonesia akan besar. Yap, dalam wawancara tersebut, Om Simon juga menegaskan kalau Indonesia nggak boleh menaruh ketergantungan penuh pada pemain didikan luar negeri, di mana Om Simon ingin nantinya timnas Indonesia lebih banyak diisi talenta didikan dalam negeri. Sebab biar gimana pun, kalau soal bakat murni sepak bola, Indonesia bisa dibilang sangat melimpah, bahkan mirip-mirip seperti Amerika Latin. Namun yang membuat para pemain banyaknya meletre di usia prime, ya karena ketiadaan sistem yang mendukung bakat pemain. Tentu semua tahu, nyaris semua SSB di Indonesia. Pokoknya lihat pemain tuh, yang penting bisa gocek lari kenceng, main yang ngeyel. Ya udah, itu yang dianggap bagus. Padahal di era sepak bola modern, teknik dasar serta intuisi adalah modal utama. Intinya, Om Simon ingin memprioritaskan pemain didikan dalam negeri untuk dikembangkan lebih jauh untuk kemudian, seperti Jepang yang banyak mengirim pemain buat abroad. Jadi pahlawan dalam kisahmu sendiri. Gunung tinggi di depan, jangan kau gentar. Hanya langit batas untukmu menggapai. Teriakan kepada dunia yang buta bahwa kita kuat, tidak akan menyerah. Gunung tinggi di depan, jangan kau kedamu. Setiap langkah berat adalah mantra. Setiap nafas adalah doa dalam raga. Di sisi lain, kemarin ada kabar bagus nih buat timnas Indonesia. Karena dalam tanda kutip Indonesia dapat hadiah berupa kenaikan peringkat FIFA meskipun belum main. Yap, diketahui ranking FIFA timnas Indonesia naik 1 peringkat karena Niger kalah dari Oman 4-1 dan poinnya berkurang 1,67 sehingga menyebabkan rank dari Niger turun. Dan Indonesia naik 1 tangga dari 123 jadi 122. Tentu saja, ini semakin membuat rival kita panas dong, sebab laga melawan China bisa menjadi momentum emas bagi Indonesia untuk menaikkan peringkat. Yap, kemenangan atas China akan memberikan tambahan 15,1 poin bagi Indonesia, sehingga totalnya menjadi 1157,93 poin. Nah, dengan jumlah tersebut, timnas Indonesia diperkirakan bisa naik 6 tingkat ke peringkat 117 dunia. Ya, kita doakan aja bisa menang lawan China dan minimal ambil 1 poin dari tanah Jepang, kan gitu. Gunung tinggi di depan, jangan kau gentar. Hanya langit batas untukmu menggapai. Teriakan kepada dunia yang buta bahwa kita kuat, tidak akan menyerah. Jika kesempatan tak datang padamu, buat sendiri, hancurkan tembok sunyi.
Yap, terlepas dari apapun, semoga vibes positif ini bisa terbawa sampai ke pertandingan nanti. Dan mudah-mudahan di laga nanti, para pemain bisa meminimalisir kesalahan sendiri yang mana itu sering banget jadi bumerang buat kita. Selain itu, kualitas finishing juga moga-moga lebih oke dari sebelumnya. Ingat, kita tuh sering banget loh buang-buang peluang yang bahkan udah 99% gol. Maka dari itu, kemampuan memanfaatkan sekecil peluang sangat penting di laga krusial. Dan itulah yang membedakan antara tim kuat serta enggak. Yap, bisa kita lihat tim-tim tangguh di dunia, mereka bisa memanfaatkan 1/10 peluang jadi gol. Di Asia, kita bisa lihat Jepang. Mereka nggak perlu aneh-aneh, pokoknya ada peluang dikit ya udah sikat. Hasilnya bisa lihat sendiri di klasemen kayak apa. So, mudah-mudahan semua pemain diberikan kemampuan terbaik sehingga bisa meraih kemenangan dan menjaga asa buat ke panggung tertinggi tetap terjaga. Untuk itu, buat semua elemen timnas tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Setiap langkah berat adalah mantra, setiap nafas adalah doa dalam raga. Ketika dunia meremehkan kita, itulah waktu untuk mengubah sejarah.